Saya percaya sekali sepanjang dari minggu dan bulan ini, saya ingin memastikan setiap kita yang ada di tempat ini, tidak ada seorang pun yang merasa engkau adalah orang asing. Amin. Ya, minggu yang lalu Kak Ferry sudah menyampaikan kepada kita bagaimana kita harus memiliki real connection dengan Tuhan. Dan saya percaya salah satu real connection kita dengan Tuhan adalah di waktu kita menyembah Dia. Di waktu kita bersungguh-sungguh hati, kita berdoa dan kita memiliki hati sebagai seorang penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, maka kita akan melihat karya Tuhan semakin hari akan semakin nyata menuntun kehidupan kita. Saat teduh pagi ini berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Apakah hari ini saudara membutuhkan terang dalam kehidupanmu? Izinkanlah firman Tuhan. Amin saudara. Izinkanlah firman Tuhan memimpin jalan-jalan dalam kehidupan. Saya ingin memastikan sekali lagi, sebelum saya melanjutkan dan bersama-sama untuk membahas tentang tema firman Tuhan pada hari ini, saya ingin pastikan tidak ada seorang pun yang menjadi orang asing di tengah-tengah dari ruangan ini. Coba lihat sebelahnya. Saudara merasa jadi orang asing? Atau lihat belakangnya? Apakah saudara merasa orang asing? Hari ini saya mau saudara coba lihat orang sebelah kiri, kanan, depan, belakang, dan senyum kepada dia dan katakan kepada dia sekali lagi, kamu adalah keluarga rohani bersama-sama dengan saya. Ada amin saudara? Ya saudara, kita tidak sedang membangun gereja yang dulu gua-gua. Saudara setuju dengan saya? Kita tidak sedang membangun gereja di mana kita tidak peduli dengan orang lain, tapi kita sedang membangun gereja yang kita mau care, kita mau perhatian, kita mau memperhatikan orang lain. Dan saudara, engkau datang di ruangan ini, walaupun engkau datang sendirian, tapi saya percaya ada sebuah keluarga rohani yang bersama-sama dengan engkau di tempat ini. Dan hari ini, tema firman Tuhan yang kita mau belajar adalah Connected in Celebration. Kita akan belajar selama 4 minggu bagaimana kita memiliki sebuah connection. Connected in Celebration adalah berbicara tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang nyambung, yang sangat menjadikan hari Minggu adalah sebagai sebuah perayaan sukacita di hadapan Tuhan. Saya merindukan setiap kita yang ada di ruangan ini, mari kita mau membangun kehidupan yang connect dengan perayaan kita di hadapan Tuhan. Celebration, perayaan ibadah raya, atau seringkali disebut oleh banyak orang kebaktian. Kenapa kita tidak menggunakan kata kebaktian? Karena kata ini adalah kata yang seringkali dipakai di dalam agama Hindu sebagai sebuah perayaan dalam bentuk sembahyang. Sebenarnya itu hal yang sama, tetapi di dalam Tuhan kita mau hari ini setiap minggu kita mau lakukan yaitu perayaan. Perayaan artinya apa saudara? Perayaan artinya kita merayakan semua hal yang sudah terjadi dalam satu minggu sebelumnya. Hari Senin sampai hari Sabtu saudara, apa yang saudara alami dalam kehidupanmu? Saya ingin mengajak kita semua, mari saudara lihat ke depan. Pastikan setiap engkau hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Boleh yang kita alami mungkin bukan hal yang bagus, atau mungkin ada duka yang kita alami, atau mungkin ada tekanan, atau mungkin ada masalah yang kita alami. Tapi hari ini saya mau mengajak kita semua, mari kita rubah mental kita. Saudara datang di ruangan ini bukan mendapat sesuatu, tetapi saudara ada di ruangan ini untuk saudara memberi sesuatu. Ada amin? Belajar memberi sesuatu, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau ajak saudara, jangan terlena dengan perasaanmu. Seringkali ada banyak orang terlena oleh karena apa? Perasaan masalah, persoalan yang dia alami saudara. Sepanjang satu minggu ini ada problem, ada tekanan dalam pekerjaan, dan seringkali saudara berharap bahwa di dalam celebration atau dalam ibadah raya yang kita alami, saudara akan di-charge kembali. Saya setuju dengan itu. Tetapi yang lebih penting dari semuanya adalah saudara belajar untuk mendedikasikan yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu dirimu sendiri. Ada amin saudara? Dan hari ini saya mau ajak saudara, bagaimana kita membangun hidup yang connect dengan celebration kita. Saya percaya ada 4 unsur yang kita harus bangun di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita melakukan perayaan di dalam dynamic celebration. Kenapa saya menggunakan kata dynamic celebration? Karena dynamic arti bahasa Indonesianya adalah dinamis. Dinamis melahirkan kata kehidupan, kata yang penuh dengan semangat,
Kata yang membawa kekuatan yang penuh dalam hidup kita. Sebab itu hari ini saya mau ajak kita semua, jadilah kekristenan yang dinamis. Saudara, di waktu saudara menerima kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, saudara menerima kuasa Roh Kudus, saudara mesti tahu itu adalah kuasa dunamis, kuasa yang dinamis, kuasa yang mengubah kehidupanmu, saudara. Dan engkau akan menjadi pribadi yang dinamis, yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupanmu. Saudara, apa yang kita mesti lakukan? Di waktu kita merayakan dan kita mau membangun perayaan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, kita izinkan Roh Kudus untuk memimpin kita. Ada kuasa yang dinamis yang bekerja dalam diri kita. Hal yang pertama yang saya ingin ajak saudara bangun mulai dari hari ini, yaitu sikap hati kita. Katakan bersama dengan saya, sikap hati. 1, 2, 3, sikap hati. Attitude kita. Setiap kali saudara masuk ke dalam perayaan ibadah raya atau celebration yang kita lakukan, begitu penting untuk kita memiliki attitude, sikap hati. Sikap hati begitu penting. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita, bukan hanya sekedar Tuhan melihat penampilan kita. Saudara, hati begitu utama di hadapan Tuhan. Sekalipun engkau sedang mengalami persoalan apapun, tetapi di waktu kau mempersembahkan hatimu, saudara, maka Tuhan yang akan menjamah hati. Saudara, apa yang kita mesti lakukan di dalam sikap hati ini? Yang kita mesti bangun yang pertama adalah antusias. Amin. Saudara, bangunlah hati yang antusias. Antusias berasal dari kata entheos, di dalam Tuhan. Orang yang punya sikap hati yang benar di waktu mereka datang ke dalam perayaan, mereka punya attitude yang benar di hadapan Tuhan, mereka adalah orang yang selalu antusias. Coba lihat wajah sebelahnya, wajahnya antusias. Ya, memang kelihatannya wajahnya jangan-jangan penuh hutang. Ya, atau mungkin wajahnya sedang penuh pergumulan. Tapi saya selalu percaya, saudara, orang yang hari ini berada di tengah-tengah ruangan ini, saya sedang mendorong setiap kita, saya sedang mau membagikan impartasi, yaitu apa? Hati yang antusias. Amin, saudara. Punya hati yang antusias, saudara. Di waktu engkau memiliki hati yang antusias, itu berbicara tentang apa? Engkau punya hati di dalam Tuhan. Orang kalau di dalam Tuhan pasti greget. Orang di dalam Tuhan bukan ditunjukkan hanya dari sekedar suara yang keras, dari musik yang heboh. Sekalipun mungkin tanpa musik, tapi kalau hatinya antusias, Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kita. Ada amin, saudara? Sebab itu saya mau mengajak kita semua bangun antusias. Caranya gimana? Bangunlah kehidupan di dalam Tuhan senantiasa. Firman-Nya di dalam kita, kita di dalam firman Tuhan. Maka roh yang antusias akan mengalir dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Hey, come on. Gereja Tuhan, hari ini kita bangun antusias dalam hidup kita. Bangun hidup di dalam Tuhan. Sebab itu, saudara, di dalam hari Minggu itu bukan di mana saudara menerima charge, kemudian saudara gemetar-gemetar, kemudian saudara merasa ada antusias. Saya cuma mau berkata, antusias bukan dibangun dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Saudara, antusias adalah urapan yang Tuhan berikan kepada hidup saudara, yang mengalir dari dalam hidupmu dan akan mempengaruhi sekelilingmu. Tetapi saya menemukan ada banyak orang, seringkali mereka berharap ada impartasi dari luar, urapan dari luar. Tidak salah, tetapi itu hanya charger sementara. Charger yang sejati, antusias yang sejati adalah lahir dari dalam ke luar. Sebab itu, saudara, apa yang kita mesti bangun? Bangunlah hal yang kedua, yaitu punyai apa, saudara? Punyai respect dan hormat kepada Tuhan. Hal yang kedua, di waktu saudara membangun sikap hati yang benar, yaitu selain antusias, bangunlah respect, rasa hormat kepada Tuhan. Saudara percaya bahwa hari ini kita menyembah Tuhan? Kita menyembah Raja segala Raja. Di waktu saudara memberikan respect, saudara bertemu dengan Tuhan, saudara bertemu dengan seorang yang begitu penting, lebih dari presiden, lebih dari raja. Saya percaya, saudara, hormat dan respect bukan hanya ditunjukkan dari sekedar saudara menundukkan kepala, tetapi berbicara tentang sikap hati yang respect kepada Tuhan. Saudara, respect dan hormat nampak dari mana? Saya sangat mendorong setiap kita. Saya berdoa, jadilah orang-orang yang selalu memprepare diri kita dengan
datang on time di dalam celebration. Belajarlah saudara jadi orang yang selalu konsisten dari waktu. Belajarlah menjadi orang yang menghormati Tuhan. Di waktu kita bersama-sama menghargai Dia. Dan kalau saya berbicara ini, saya sedang belajar juga. Bagaimana saya merespekti Tuhan dengan saya belajar on time. Saya datang. Saya mau menghormati Tuhan. Dan saya mau memberikan respect dengan saya selalu datang sebelum jam 10 pagi. Hari ini berikan kekuatan kepada sebelahmu. Minggu depan saya mau lihat kamu jam 9.45 sudah ada di tempat ini. Ada amin saudara? Jam berapa? 9.45. Kenapa saya kasih 9.45? Karena azan sedikit molor-molor jadi 9.50 pasti. Tapi paling tidak saya berdoa saudara. Jangan hanya karena kita bertugas kita baru on time. Saya berkata buat semua kita para pelayan, jangan hanya kita bertugas kita jadi orang yang on time. Sekalipun kita tidak bertugas, kita mau respect sama Tuhan kita. Ada amin saudara? Respectlah kepada Tuhan, Raja segala Raja, yang mengajar kita menjadi murid Kristus yang selalu disiplin, di time, on time. Saudara, cara membangun antusiasme begitu banyak, cara membangun respect dan hormat begitu banyak. Apa yang kita mesti lakukan? Belajar saudara di tengah-tengah dari apa? Di dalam perayaan celebration yang kita lakukan saudara. Belajar untuk apa saudara? Selalu kita memberikan kekuatan kepada orang lain. Itu salah satu bagian saudara respect kepada Tuhan. Di waktu saudara belajar respect kepada Tuhan, saudara selalu memberikan kekuatan kepada yang lain. Saudara selalu akan membawa orang lain untuk duduk di sampingmu. Dan saya mau saudara hari ini di gereja di Abal FTCC, hari ini saya mau saudara jadilah keluarga rohani yang selalu membawa orang-orang baru, membawa teman-teman kita, dan mereka adalah keluarga bersama-sama dengan kita. Amin. Saudara, jangan sampai kita tidak merespekti orang lain. Saudara tahu cara saudara merespekti orang lain? Caranya adalah belajar care dan peduli dengan orang lain. Pulang dari celebration yang saya sangat dorong, jangan hanya ngobrol dengan teman-temanmu atau ada kelompok-kelompok yang sudah engkau terbiasa, tetapi belajar saudara untuk kita mengenal orang lain. Belajar untuk kita peduli dengan orang lain. Belajar kita care dengan orang lain. Dan saya percaya Tuhan membangun pertemuan ini bukan hanya sekedar memuji dan menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, kemudian memberikan persembahan, dan sesuai itu saudara pulang dan tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Tapi mulai hari ini yang saya dorong setiap saudara, mulailah belajar respect dengan orang lain. Belajar peduli dengan orang lain. Belajarlah care dengan orang lain. Ada amin saudara? Ya, dan saya percaya di waktu kita peduli, pada minggu yang lalu kita melihat ada teman kita yang datang, tapi minggu ini tidak datang. Mungkin kita bisa mem-BBM mereka, kita bisa menelpon mereka, kita menghubungi mereka, dan kita mendorong supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita. Bukankah luar biasa? Di waktu kita melakukan perayaan bersama-sama, bukan sendirian. Bangunlah respect. Respect kepada Tuhan dan respect kepada sesama kita. Belajarlah peduli dengan orang lain. Apalagi yang saudara mesti bangun dalam sikap hati yang benar. Belajarlah saudara di dalam apa? Selalu membangun sebuah sikap yang saya percaya, yaitu apa saudara? Kita mau membangun sebuah sikap hati yaitu bersukacita. Amin. Yang pertama apa? Antusias. Yang kedua apa? Respect. Yang ketiga apa? Sukacita. Hei, tularkan sukacitamu kepada orang lain. Firman Tuhan berkata, Tuhan bertata di atas puji-pujian, di atas sukacita kita. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 122 ayat yang pertama. Ini adalah kerinduan saudara dari pemazmur. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 122. Kita akan menemukan betapa luar biasanya saudara. Mazmur 122 ayat yang pertama. Ya. Berarti saya mesti rubah ini. Mazmur yang berkata saudara, betapa kita memiliki kerinduan saudara untuk bergairah di dalam datang ke rumah Tuhan. Ya, Mazmur 112 atau Mazmur 122? Ya, ada yang bisa temukan? Hah? Mazmur 122 ayat yang pertama. Mari kita lihat. Ya, di waktu saudara menemukan ayat ini, saudara akan melihat bagaimana Tuhan merindukan sekali. Nah, ini baru keluar.
Ya, oke. Mazmur 122 ayat yang pertama, saudara, mari kita baca bersama-sama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, apa saudara? Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, berapa banyak saudara mau berkata seperti Daud? Aku bersuka cita. Mari kata bersama dengan saya, aku bersuka cita. 1, 2, 3, aku bersuka cita. Dan katakan bersama-sama, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sebuah sikap hati yang benar di waktu saudara masuk dalam rumah Tuhan adalah apa, saudara? Di waktu saudara masuk dalam perayaan celebration kita adalah saudara bersuka cita. Amin. Wow, saudara, saya percaya sukacita adalah merupakan kekuatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Zefanya ayat 3 ayat 17, mari kita lihat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa ternyata kekuatan dari Tuhan begitu luar biasa, saudara. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Di dalam Zefanya pasal yang ketiga pada ayat yang ke-17. Ya, mari kita baca bersama-sama. Dan saya undang kita menghormati firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama dan kita mau hari ini datang kepada Dia. Saya ingin saudara katakan kata-kata Zefanya pasal 3 ayat 17 penuh dengan sukacita. Ada amin, saudara? Amin. Mari katakan bersama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ada amin, saudara? Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, hari ini biar kiranya Zefanya 3 ayat 17 selalu terjadi dalam perayaan kita. Apa yang dikatakan? Satu kali lagi kita baca. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ayo sama-sama. Ia bergirang. Tunjuk sebelahmu, saudara. Karena engkau. Ayo tunjuk lagi sebelahnya lagi. Karena kamu. Karena engkau. Apa, saudara? Dengan sukacita. Apa yang terjadi? Tuhan membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Dan yang luar biasa, apa yang terjadi? Siapa yang bersorak-sorai, saudara? Tuhan yang bersorak-sorai. Saudara tahu Tuhan bersorak-sorai? Saudara tahu? Saudara bukan nonton Tuhan, Tuhan yang nonton saudara. Saudara adalah orang-orang yang hari ini ditonton oleh Tuhan. Dan mari kita baca sama-sama. Tuhan bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ada amin, saudara? Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, saya percaya sekali ya, secara atmosfer dan suasana dalam perayaan kita, yang begitu utama yang Tuhan mau adalah Tuhan mau bergembira buat saudara. Dia mau bersorak-sorai, dia mau bersukacita. Dan saya ingin setiap kita hari ini, mari libatkan emosi dan perasaan kita. Bukan hanya segenap hati kita, tetapi segenap perasaan dan pikiran kita. Kita mau bersungguh-sungguh hati, saudara, bersukacita bersama dengan Tuhan. Saudara, coba hari ini sekali lagi lihat orang sebelahmu. Udah berubah belum sih wajahnya? Atau wajahnya masih penuh dengan banyak apa, saudara, pikiran-pikiran, banyak penilaian-penilaian, ya kan? Banyak, saudara, yang tersembunyi di dalamnya. Tapi hari ini saya mau mengajak kita semua, mari kita bangun, saudara, sikap hati yang benar dengan cara apa? Bangunlah joy, sukacita, kegembiraan dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Hal yang kedua, sesudah saudara belajar tentang sikap hati yang benar, yang kedua adalah setiap kali di dalam perayaan, punyailah harapan dan ekspektasi yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, setiap orang yang datang di ruangan ini, saya mau ajak saudara bersama-sama dengar baik-baik. Firman Allah berkata dalam Roma 12 ayat 12a, ya, melanjutkan sukacita tadi. Firman Tuhan berkata, biar kiranya hari ini kita menjadi orang-orang yang melakukan Roma 12 ayat yang ke-12a, saudara. Ya, firman Allah berkata kepada kita apa, saudara? Ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Ayo baca sama-sama dengan saya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, sukacita yang kita punyai
harus kita bawa di dalam sebuah pengharapan. Saudara, di waktu engkau berada di tengah-tengah celebration, perayaan di hari Minggu, saudara, kalau engkau mau connect, saudara, di tengah-tengah celebration ini, saudara punyai selalu harapan yang penuh di dalam Tuhan. Di waktu engkau memiliki harapan yang penuh di dalam Tuhan, saudara akan menemukan janji-janji Allah pasti terjadi dalam kehidupan. Ada amin, saudara? Saudara, saya meyakini bahwa Tuhan mau setiap saudara yang ada di ruangan ini selalu punya harapan. Tuhan, engkau pasti akan lakukan sesuatu buat saya. Tuhan, engkau pasti akan menjamah dan engkau akan menjawab semua pergumulan dan apapun yang saya hadapi. Dan saya percaya Tuhan, engkau tidak akan pernah tinggal diam. Sebab itu saudara, saya berdoa agar kita menjadi gereja yang hari ini mengalami apa, saudara? Mengalami harapan dan janji-janji Allah melalui mazmur-mazmurnya Tuhan. Saudara tahu, kita sedang membangun, saudara, gereja dengan apa, saudara? Kerinduan supaya semua yang ada dalam kitab Mazmur, buku Mazmur terjadi dalam hidup kita. Berapa banyak saudara hari ini yang sudah pernah baca Mazmur habis 150 pasal? Saudara, kalau engkau mau jadi orang yang punya harapan dalam hidup ini, belajarlah dari Daud, Musa, orang-orang yang menuliskan Mazmur. Kenapa? Karena Mazmur adalah sebuah perjalanan kehidupan seumur hidup. Di waktu engkau belajar dalam kitab Mazmur, engkau akan menemukan bahwa ada harapan-harapan yang engkau punyai. Sebab itu saya berdoa, saudara, di waktu engkau ada di ruangan ini, saya berdoa supaya ada urapan kasih karunia Mazmur akan terjadi di tengah-tengah kita. Salah satu contohnya, kita akan mengalami apa? Mazmur 23. Apa, saudara? Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan membawa kita ke rumput yang hijau. Dia akan apa, saudara? Membalikkan kita di rumput yang hijau. Dia akan membawa kita ke air yang tenang. Dan gada dan tongkat yang akan menyertai kita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai kita senantiasa di dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidup kita. Amin, saudara. Kita akan mengalami Mazmur apa lagi? Di waktu saudara mengalami dosa dan saudara mengalami tekanan, Mazmur 51, di mana roh Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Di waktu engkau menghadapi masa-masa, di waktu engkau melihat kehidupan sepertinya sudah tidak ada harapan, ada Mazmur 91 yang mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bijaksana, saudara. Saya percaya, saya berdoa, setiap saudara yang ada di ruangan ini, pulang dari tempat ini, saudara akan mengalami kasih karunia Mazmur dalam kehidupan. Ada amin, saudara? Mazmur berbicara tentang apa? Pemulihan. Hal-hal yang kau akan alami dalam hidupmu. Makanya saya berdoa, di dalam perayaan kita akan mengalami apa? Kesembuhan. Saudara percaya dalam perayaan ini kita akan mengalami kesembuhan? Di waktu kau memuji Tuhan, kau akan mengalami kesembuhan. Di dalam celebration kau akan mengalami apa lagi? Kelepasan. Di waktu engkau melakukan apalagi celebration, kau akan mengalami apalagi, saudara? Sebuah perubahan hidup. Kesedihan diganti dengan sukacita. Saudara, ini yang sedang dicari oleh banyak orang. Dan saya percaya, di dalam perayaan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mazmur demi Mazmur dalam kehidupan kita semua. Ada amin? Amen. Tapi bukan hanya Mazmur. Saya berdoa, ada banyak gereja hanya berfokus untuk mendapatkan Mazmur demi Mazmur dalam hidupnya. Tapi saya berdoa juga supaya saudara mengalami apa? Amsal demi Amsal dalam hidup. Apa maksudnya? Pulang dari perayaan, saudara dapat ilham Tuhan, mendapatkan hikmat bagaimana menghandle perusahaan. Engkau pulang dari perayaan, mendengar firman Tuhan, engkau pulang, kau akan mengalami apa, saudara? Menerima hikmat bagaimana engkau mendidik anak-anakmu, bagaimana engkau membangun hubungan dengan orang lain. Saya percaya, saudara, kita sedang membangun celebration perayaan yang dipenuhi dengan Mazmur dan Amsal. Amin, saudara. Banyak gereja memberikan menawarkan ada kesembuhan, ada kemulihan, ada kelepasan, tapi nggak cukup, saudara. Kita harus berdoa. Setiap saudara yang ada di ruangan ini, pulang dari tempat ini, saudara akan mengalami apa? Amsal, hikmat, kebijakan, karakter Kristus, dan kecerdasan yang dari Tuhan. Ada amin, saudara? Saudara, saya berdoa, setiap engkau yang ada di ruangan ini punya harapan bahwa Mazmur dan Amsal akan terjadi dalam hidupmu. Punya harapan bahwa janji-janji Allah pasti terjadi dalam kehidupanmu. Janji Allah tidak pernah, saudara, gagal. Dan dia selalu, saudara, sudah dinyatakan buat kehidupan kita semua. Harapkan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita berdasarkan iman, saudara, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu, yang kedua, mulai dari hari ini, setiap kali dalam perayaan,
Saudara, harapkan sesuatu di dalam Tuhan. Saya ingin kita berdoa sebentar. Apa yang kau harapkan dalam Tuhan? Bapa, kami berdoa. Kami meminta agar hikmat-Mu diberikan kepada kami. Kami meminta ada kelepasan. Kami meminta ada pemulihan dalam hati kami. Setiap kami yang mengalami masalah demi masalah. Dan saya merasa saudara, siang ini ada banyak di antara saudara yang mengalami apa? Tekanan di dalam jiwa. Ada stres, ada pressure. Dan saya merasa seperti Roh Kudus berbicara, ada di antara kita yang hari ini kurang menerima apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Saudara, ada banyak kegagalan, bahkan ada banyak konflik yang sedang kau alami. Bolehkah hari ini saya ingin berdoa buat engkau? Kalau engkau yang sedang mengalami itu, bolehkah hari ini kau taruh tanganmu di hatimu? Terima kasih saudara. Puji Tuhan. Siapa lagi saudara? Hari ini engkau yang sedang mengalami konflik, engkau seperti tidak lagi harapan, engkau seperti mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu. Engkau mengalami masa-masa sepertinya semua yang engkau lakukan tidak berhasil. Ada banyak hal-hal yang sepertinya engkau begitu bergumul di dalamnya. Siapa lagi saudara? Puji Tuhan. Siapa lagi? Taruh tanganmu di hatimu. Kalau engkau sudah menaruh tanganmu, bolehkah saya undang kau berdiri sebentar? Saya ingin berdoa bersama-sama dengan engkau. Gak usah malu saudara. Hari ini Tuhan akan lakukan sesuatu. Tuhan memberikan harapan dan memberikan sebuah masa depan yang cerah buat kehidupan. Saudara, hari ini siapa lagi? Hari ini mari kita datang kepada Dia. Mari kita berseru kepada Dia. Harapan apa yang kau sedang minta? Ada sesuatu yang sudah kau pergumulkan yang sepertinya belum terjadi. Hari ini saudara, bolehkah saya minta core team leader, teman-teman untuk datang dan kita berdiri samping mereka dan kita menguatkan mereka. Kita datang, kita berdoa saudara. Kita menghampiri saudara-saudara kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu buat mereka. Tuhan, kami berdoa hari ini. Mungkin ada kesedihan, ada masalah, ada konflik, ada harapan yang tertunda, ada masalah demi masalah yang kami alami yang sepertinya tidak pernah berhenti-henti. Tapi hari ini Bapa, kami berdoa, biar kiranya Engkau memberikan kasih karunia Amsal di tengah-tengah kami Tuhan. Kasih karunia Bapa Mazmur di tengah-tengah kami. Tuhan, hari ini kami berdoa, biar kiranya Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup. Saudara, hari ini mari kita berseru. Hari ini kita minta kepada Tuhan saudara. Hari ini kita minta supaya sungguh harapan yang tertunda saudara menyakitkan hati. Tetapi firman Allah berkata, pengharapan adalah seperti sau yang aman yang akan dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan, hari ini kami berdoa, mari saudara kita arahkan tangan kita. Kita doakan mereka saudara. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa Bapak. Tidak ada satupun yang hari ini Tuhan, yang hari ini mereka pulang tanpa mereka melihat harapan yang akan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih Bapak. Hari ini kami berdoa, biar kiranya roh sukacita lahir dari hati yang sungguh-sungguh melekat dengan Engkau. Biar kiranya hati yang sungguh intim dengan Engkau, hati kami ada di dalam Engkau, dan akan membawa kami Tuhan mengalami harapan-harapan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa, kami minta Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari hari ini kita berdoa saudara. Bapa di surga, mari kita sama-sama. Bapa di surga, hari ini kami mengambil keputusan datang kepada, hidup di dalam harapan, hidup di dalam ekspektasi, karena Tuhan akan menggenapi janji-janji dalam hidup kami. Tuhan, di waktu kami tidak lagi melihat janji itu terjadi, tapi hari ini, mulai hari ini, saudara, saya merasa bahwa Tuhan berbicara dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan harapan-harapan yang tertunda menjadi nyata mulai hari ini. Saya merasa saudara bahwa Tuhan akan memberikan kepada saudara semua pengharapan yang selama ini tertunda begitu lama.
Saudara sudah berdoa, bergumul, minta sama Tuhan. Saudara, kayaknya saudara sudah putus asa. Tapi mulai hari ini Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau sendirian. Aku akan mewujudkan janji-janji dalam hidupku buat hidup. Di dalam nama Yesus, jadilah. Berapa banyak saudara mau menerima janji dan harapan itu, saudara? Berkata, Tuhan saya terima Bapak, Tuhan saya mau Bapak. Hari ini gak perlu lihat orang lain, dirimu sendiri saudara. Hari ini minta harapan Allah yang tidak akan tertunda lagi saudara, akan terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Bapak, hari ini terjadi menurut kehendak. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya merasa Yeremia 29 ayat yang ke-11 menjadi sebuah ayat yang saya mau berikan kepada saudara, ayat yang profetik dan ayat yang seringkali sudah kita baca, tetapi saya percaya bahwa ayat ini akan berbicara kepada setiap saudara hari ini. Firman Allah berkata apa? Mari saya bacakan kepada saudara. Sebab aku ini Tuhan, mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, hari ini saudara frustasi kenapa? Karena saudara terlalu banyak tahu rencana dirimu tentang dirimu sendiri, tapi kau gak pernah tahu rencana Tuhan buat dirimu. Amin. Saudara mau tahu rencana Tuhan buat dirimu? Mulai hari ini Tuhan berkata, aku akan memberikan rencanaku dalam hidupmu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun engkau mengalami musibah, sekalipun engkau mengalami masalah, sekalipun engkau mengalami pengharapan yang tertunda, tapi Tuhan bilang itu bukan rancangan mencelakakan hidup. Tuhan gak pernah mencelakakan hidup, tapi Tuhan selalu memberikan rancangan damai sejahtera buat hidup. Dan apa yang dikatakan? Inilah firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Yesus terjadi. Hal yang kedua, punyailah selalu harapan. Percaya akan janji. Yang ketiga saudara, apa yang kita mesti bangun di dalam membangun pertemuan perayaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan sikap hati yang benar, yaitu apa saudara? Belajarlah untuk selalu punya yang dinamakan partisipasi bersama. Amin. Saudara, setiap kita yang ada di ruangan ini, saudara bukan hanya sekedar menjadi penonton, tetapi setiap saudara menjadi orang yang terlibat di dalamnya. Saudara menjadi orang yang apa saudara? Berkontribusi, ikut serta di dalamnya. Sebab itu saudara, saya mendorong setiap kita hari ini, setiap kali kita menyembah Tuhan, ayo kita mau bangun saudara attentiveness kita. Kita bangun saudara sebuah sikap yang kita benar-benar fokus dengan menyembah Tuhan. Sekalipun mungkin saudara tidak biasa dengan lagunya, atau mungkin saudara belum familiar dengan lagu baru tertentu, tapi belajar saudara untuk berkontribusi dan belajar saudara untuk berpartisipasi di dalamnya. Lakukan sesuatu. Ada amin? Ya, saya mendorong setiap kita hari ini, ayo di waktu kita memiliki konsentrasi yang full, fokus, engage, terlibat di dalamnya saudara, attentive saudara, dan kita saudara benar-benar membangun sebuah kekuatan yang baru dalam hidup kita. Dan ingat saudara, Tuhan tidak sedang mencari ritual dan liturgi. Tuhan tidak sedang mencari tata ibadah raya yang saudara yang sekedar bagus. Firman Allah berkata, Tuhan mau saudara bukan hanya menjalani ibadah demi ibadah, tetapi Tuhan mau saudara hari ini punya hati yang benar-benar ada di dalam berpartisipasi. Firman Allah berkata, mari kita lihat Matius 15 ayat 8 sampai 9. Di dalam perayaan ibadah atau di dalam seseorang melakukan ibadah, Yesus berkata, yang dia mau kita temukan bukan tentang liturgi dan caranya, tetapi yang harus ditemukan adalah bagaimana saudara memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Matius 15 ayat 8 sampai yang ke-9. Saya bacakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, hari ini saudara boleh loh ada di ruangan ini, tapi belum tentu hatimu dekat dengan Tuhan. Saudara mulai hari ini punyai hati yang selalu dekat dengan Tuhan.
Firman Allah berkata apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, kita bukan sedang membangun perayaan, celebration yang sekedar enak didengar, yang sekedar kita bersuka cita di dalamnya. Tapi saya ingin mengajak saudara, mari kita membangun perayaan, ibadah raya, celebration dengan cara apa saudara? Dengan sebuah sikap, yaitu kita mau apa saudara? Memberikan yang terbaik dengan kehidupan kita. Saudara, hari ini Tuhan mau kita berdoa, memuji, menyanyi, menyembah. Apapun yang kita lakukan hari ini, kita ingin ada di dalamnya, partisipasi di dalamnya. Jangan hanya sekedar saudara, orang-orang yang bertugas saja yang berpartisipasi, yang involved. Tapi mulai hari ini saya mau berkata, saudara semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Kalau pelayan Tuhan, berarti yang pertama datangnya on time. Ya, kalau pelayan Tuhan berarti sikapnya peduli sama orang lain. Kalau jadi pelayan Tuhan selalu sikapnya apa saudara? Respect sama orang lain. Saudara, ayo kita belajar. Ya kan? Dan apa yang kita lakukan? Di waktu saudara membangun saudara, keterlibatan saudara, keikutsertaan saudara, maka saudara menjadi orang yang saya sebut be present. Banyak orang secara tubuh hadir di dalam celebration, tapi rohnya ketinggalan di rumah. Ada banyak orang saudara, secara tubuh saudara ada di ruangan ini, tetapi pikiran-pikirannya lagi di luar dari box ruangan ini. Terlihat dari mana? Dari BlackBerry-nya, lagi BBM dengan orang lain. Nah itu, rohnya lagi keluar, pikirannya lagi ya, di luar dari ruangan ini. Dan ada apa saudara? Mungkin ada yang lagi searching website, ada yang masuk ke dalam apa saudara, berbagai situs-situs yang lain, bahkan termasuk yang sangat menarik sekali. Di waktu satu hari saya melayani di satu gereja, ya ada orang yang sedang BBM-an saudara, itu nyambung 3 gereja di 3 kota pada jam yang sama. Artinya apa? Mereka ada di dalam gereja itu, tapi rohnya ada di udara semuanya. Ya kan? Kenapa saudara? Connection semua antara gereja ini dari orang yang hadir di dalam celebration-nya. Alias apa? Mungkin lagi mikir apa, lagi ngobrol apa saudara. Tapi saya percaya saudara, hari ini mulailah kita bangun sebuah sikap apa saudara? Involve, be present, ada di dalam celebration. Ada amin saudara? Di waktu saudara ada di dalam ruangan ini dengan segenap roh, jiwa, tubuhmu saudara, maka itu bagian engkau merespekti Tuhan. Maka apa yang kita mesti siapkan juga, selain engkau mendengar firman Tuhan, hari ini kau sedang dengar firman Tuhan dan fokus. Jangan fokus dengan yang lain. Jangan fokus dengan pikiran-pikiran yang membuat engkau banyak tekanan. Jangan saudara. Fokus kepada firman Tuhan, fokus di waktu menyembah Tuhan. Apa yang saudara mesti lakukan? Saudara belajar terus bangun yang namanya konsentrasi, fokus yang penuh. Saya temukan hidup saya sering kurang fokus. Benar? Paling simpel, saat teduh aja. Saat teduh, fokus gak? Suka distract kan? Kenapa? Banyak pengaruh. Apa? BBM orang lain, warna bintang merah itu. Ada SMS yang bunyi. Ya kan? Ada apa lagi? Hah? Ada email yang kita mau buka, ada koran yang sudah ada di depan kita, apalagi ada kesenangan-kesenangan hobi, ya kan, yang membawa kita malah distract saudara, tidak fokus. Makanya saya ingin ajak saudara, jadi orang Kristen yang fokus. Waktu menyembah Tuhan fokus, waktu saudara mendengar firman Tuhan fokus, waktu saudara datang di ruangan ini juga benar-benar be present, fokus. Saudara, kalau saudara bangun sikap hati seperti ini, saya percaya roh sukacita akan memenuhi saudara. Apa yang saudara ekspektasikan, pasti Tuhan akan berikan buat hidup. Dan apa yang kita mesti lakukan lagi? Pemberian kita yang terbaik. Mengapa di gereja ini kita tidak membawa kantong persembahan? Pertama, supaya hemat waktu. Ya, saya itu bukan yang utama. Yang kedua, kami mau saudara punya kesadaran belajar memberi, bukan karena dikasih kantong persembahan, tapi saudara belajar memberi di kotak yang sudah disiapkan, yang ada di berwarna penuh kemuliaan itu. Ya, dan biar kiranya persembahan yang sudah taruh ada kemuliaan di dalamnya.
Dan saudara, kita belajar memberi, dan saya percaya dan saya bersyukur bahwa saudara adalah orang-orang yang suka memberi. Saudara orang yang murah hati, saudara orang yang mau memberi yang terbaik. Saudara siapkan persembahan dari amplop yang sudah disiapkan yang ada di atas, dan saudara belajar memberi. Kenapa di dalam amplop? Karena kita mau saudara menyiapkannya dengan baik. Ada amin saudara? Saudara mulai hari ini belajar memberi yang terbaik. Lewat apa? Lewat hatimu, lewat tubuhmu, lewat pikiranmu, tapi juga lewat persembahan yang kau punya. Mulai apa? Info dalam hal apa? Saudara mulai terlibat. Berikan dirimu kepada siapa? Pemimpin di tempat ini. Ada Kak Ferry, ada teman-teman yang ada di ruangan ini, dan katakan, Kak, aku bisa info gak? Aku mau melayani, aku mau jadi orang yang berdoa, aku mau jadi orang yang melayani, menjadi usher, aku mau menjadi orang yang apalagi saudara, menjadi orang yang menyambut orang-orang baru, aku mau jadi orang yang mengingatkan orang lain supaya on time. Itu boleh juga tuh. Itu sebuah job yang mungkin agak jarang saudara terjadi. Ya, just remind. Ya, mungkin kalau perlu kita broadcast, jangan lupa 9:45 mulai minggu depan datang. Itu bagus juga saudara. Ya, dan itu bisa kita pakai Google kan? Kan ada Google Calendar ya, yang bisa bikin kita ingat 1 jam sebelumnya. Ya, bahkan 30 menit sebelumnya. Ya, dan gratis. Itu kabar bagusnya. Ya, karena saya tahu kalau bayar saudara tidak mau. Ya kan? Nah, itu saya pikir bagus juga untuk kita punya database dan kita kirim sama saudara semua. Ya, amin saudara. Ya, jadi apa yang kita mesti lakukan? Info, apa aja? Saudara, saya mau beritahu, tidak ada seorang pun pengangguran di ruangan ini. Kasih tahu sebelahnya, kamu bukan pengangguran. Ada amin saudara? Katanya banyak pengangguran nih, diam-diam semua nih. Ya, kasih tahu sekali lagi sebelahnya, kamu bukan pengangguran. Semua kita harus involve. Ada amin saudara? Belajar terlibat di dalamnya. Belajar saudara, apa? Belajar berpartisipasi di dalamnya. Dan saya percaya di waktu saudara info saudara, maka rumah Tuhan akan dipenuhi dengan semangatnya Tuhan. Saudara, ini hal yang ketiga. Ayo involve. Involve di mana lagi? Selain saudara di dalam dynamic community, di cell groupmu, selain saudara involve dalam one-on-one discipleship, tapi belajar saudara involve di dalam celebration. Belajar mengutamakan celebration sebagai sebuah perayaan orang percaya yang kita rindu ketemu Tuhan dan ketemu teman-teman kita. Makanya jangan sampai skip hari Minggu. Ya, ada orang hobinya men-skip saudara. Ya kan? Ya kan? Oh aduh, 1 minggu, pokoknya atau bulan nanti udah di roster, datang yang mana, yang datang yang mana. Ya kan? Makanya hari ini saya mendorong setiap saudara, kalau tidak ada halangan yang lain, pastikan engkau ada di dalam celebration, dalam perayaan hari ini. Ada amin? Ya, oke. Yang keempat, yang terakhir, punyai apa? Ini yang terakhir, dan saya mau ajak saudara membangun celebration yang dinamis. Punyai selalu respon yang benar. Wow. Di waktu saudara memiliki respon yang benar, saudara akan berkata, yes Lord. Siapa yang punya respon yang benar di waktu malaikat datang kepada dia? Mari kita lihat Lukas 1 ayat 38. Saya percaya saudara, sikap ini yang kita harus punya dalam hidup kita. Yes Lord. Amin. So be it. Let be it. This is true. Dan kita harus punya sikap ini saudara. Dan Maria di waktu dia mendengarkan apa saudara? Pesan malaikat Tuhan kepada hidupnya, dia berkata apa? Yes Lord. Lukas 1 ayat yang ke-38. Kita akan menemukan saudara, di waktu malaikat mendatanginya, mendatangi Maria, dan mari kita baca bersama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, di waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara punyalah sikap hati seperti Maria. Sikap hati apa saudara? Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan pesan kepada engkau, ada masa depan yang cerah dalam hidupmu. Saudara akan berkata? Aminnya belum selesai saudara. Hari ini Tuhan berkata, semua penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, mulai hari ini engkau akan melihat masa depan yang cerah dalam kehidupanmu. Mulai tahun ini, mulai bulan ini gajimu naik. Ya, mulai hari ini saudara akan melihat Tuhan akan membuat terobosan di dalam komunitasmu. Mulai hari ini Tuhan akan lakukan perkara yang besar di keluargamu. Mulai tahun ini yang belum dapat jodoh, dapat jodoh. Oh, amin juga. Ada amin saudara? Jadi saya percaya, punya apa saudara? Respon. Ada amin? Maka saudara, jadilah menurut perkataanmu. Saya mau tutup firman Tuhan, Wahyu
13 sampai 14. Ini adalah kerinduan kita. Memuliakan Tuhan adalah sebuah respon kita. Kita mau meninggikan, menghormati Tuhan. Maka saya selalu percaya, ini harus kita punyai. Mari kita baca bersama-sama. Siapakah yang mendengar ini? Rasul Yohanes. Tapi semua kita juga akan mendengar. Saudara rindukan satu hari, nanti satu hari kita dalam alam kekekalan, kita akan mendengar. Ini kata penting, saudara. Mari kita baca sama-sama. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata apa, saudara? Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Banyak orang Kristen berhenti di ayat 13, lupa ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Dan keempat makhluk itu berkata apa, saudara? Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara, hari ini seluruh pujian, hormat dan kemuliaan, kuasa bagi Allah selama-lamanya. Apa yang saudara katakan? Amin. Saudara, respon yang benar adalah saudara mengaminkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mulai hari ini makanya saya setiap saudara kalau dengar firman Tuhan, saudara akan bilang apa, saudara? Amin. Saudara akan katakan amin. Jadilah Tuhan seperti yang kau kehendaki. Mari hari ini saya mau saudara yang mengaminkan firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Untuk semua kebaikan dan rahmat-Nya di tengah-tengah kita. Biar kiranya hari ini saudara, bagian di dalam kita menghormati dan respect kepada Dia adalah di waktu kita makan dan minum perjamuan ini bukan menjadi sebuah liturgi ritual yang kita lakukan, tetapi ini adalah bagian respect kita kepada Tuhan. Bapa di surga,
Selama bulan ini kita akan berbicara tentang Are You Connected? Dan di minggu pertama kita udah belajar connection, itu bicara tentang connection kita kepada Tuhan dan sesama. Dan hari ini kita juga belajar di dalam dynamic celebration kita connect nggak, gitu ya. Saudara, dalam dynamic celebration tetap dua connection yang harus kita bangun. Connection kepada siapa? Dan sesama. Oke, ada 4 hal yang perlu kita ingat hari ini. Yang pertama apa, saudara? Sikap hati. Yes, sikap hati. Yang kedua, ekspektasi. Yang ketiga, partisipasi. Supaya yang keempat udah ada I-nya juga, kita tambahin C. Yang keempat apa? Responsi. Oke, ya. Ada 4 C, kan C itu 4 gitu ya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang sikap hati, saya mau ingatkan aja secara singkat bahwa saudara kita perlu antusias. Katakan amin. Amin. Antusias dari dalam atau luar, saudara? Yes, ada N itu artinya dalam, theos karya Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam diri kita, kita pasti antusias. Amin. Respect kepada Tuhan dan sesama. Ya, caranya gimana? Datang on time, saudara. Kalau Tuhan itu lebih utama daripada kita, ada yang berani kurang ajar gitu ya. Saya lebih utama daripada Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan lebih utama daripada kita, mari kita on time datang dalam celebration kita. Kasih salam ya. Saya sangat berharap bahwa kalau saudara lihat nih, kayaknya teman baru nih ya, langsung samperin saudara ya. Samperin bukan untuk diajak berantem, bukan ya. Kan belum kenal, jadi baik-baik gitu ya, salaman, ucapkan salam dan sebagainya, dan bersuka cita. Saudara, dalam bicara ekspektasi, mari kita bicara tentang harapan. Wow, kita belajar sama-sama ada 2 gereja, saudara. Apa? Gereja Mazmur dan gereja Amsal ya. Bukan hanya di Mazmur saja ada pertolongan, mujizat, tapi kita juga perlu hikmat dan karakter Tuhan. Amin. Dan ketiga adalah partisipasi. Saya sangat berharap ya. Kemarin saya ditanya, kok apa yang bisa aku bantu? Waduh, itu oasis, saudara-saudara ya. Oasis benar itu. Saya berharap bahwa kalau saudara melihat, aduh, kok Ferry kasihan banget gitu ya, Kak Ferry kasihan banget, kok rasanya tergopoh-gopoh, terburu-buru dan sebagainya seperti itu. Please come to me. Apa yang bisa saya bantu? Bukan banting, saudara ya. Dan yang terakhir adalah responsi. Mari kita punya respon yang benar. Oke? Dengan setiap firman Tuhan yang dikatakan, saudara katakan amin. Yes, gitu ya. Kalau saudara senang katakan yes, boleh kok ya. Nggak dimarahin. Ih, kok nggak amin sih gitu ya. Kok yes gimana sih, katanya amin kok. Saudara suka katakan yes atau ye, whatever deh. Saudara harus punya respon gitu ya terhadap setiap apa yang baik. Katakan amin. Gaji bulan depan naik. Amin. Itu bukan firman Tuhan, ye saja ya. Saudara, selama bulan-bulan ini ya, saudara connect dengan celebration minggu ini. Minggu depan saudara connect dengan community, minggu depannya lagi saudara connect dalam one on one. Oke? Wow. Ya. Saudara, minggu depan kita akan dilayani mantan aktor laga yang bertobat bersama Advent Bangun. Bukan saudara ya. Kita dilayani oleh Kak Budi dalam Connected in Community. Yes. Ya. Kak Budi, Kak Dedi, Kak Adrian ini pakar-pakar ya di dalam community. Dan hari ini mereka diwakili oleh Kak Budi, gitu ya. Memang tampaknya kayak aktor laga sih. Next. Ah, ini baik banget, bagus banget. Bahkan saya berencana gitu ya. Saudara tahu Sabtu saya itu gitu ya, susah banget, tapi kelihatannya ini bagus. Sabtu 1 Juni jam 3 sampai jam 6, lantai 4 Greenfield, kita akan ada seminar kesehatan Stop Shocking Your Life. Kayaknya kita terlalu banyak mengejutkan hidup kita ya. Dan ini dilayani oleh, kalau tidak salah, Dr. Hans Tandra. Ini dokter yang sangat terkenal di Surabaya ya, tahunnya. Mestinya iya, ya, karena saya tinggal di Surabaya sebelumnya. Kalau tidak salah beliau juga adalah hamba Tuhan juga di Betani, Surabaya. Dokter yang sangat terkenal sih di Surabaya. Dan tidak ada salahnya kalau saudara ingin tahu, saudara yang sangat concern dengan kesehatan, Bapak Erik Yohanes gitu ya, bisa mendorong kami semua gitu ya untuk tidak makan sate kambing dan sebagainya. Dia makan sate kambing cuma 1, saudara. Habis itu bertobat sungguh-sungguh. Ampun. Next, oke. Wow, ini yang kita tunggu-tunggu ya.
doa saudara tanggal 14 Mei 2013 hari Selasa jam 7 sampai jam 9 di Home Fluid. Saudara, kalau dari rumah saya Anyar saudara ya. Minggu lalu Kak Dedi cerita 30 menit dari mana Kak Dedi? Dari Serpong ya. Kalau Anyarnya 40 menit lah ya. 200 km per jam. Saya sangat mendorong. Semua pelayan Tuhan, semua bahkan bukan pelayan Tuhan pun di sini, setiap leader yang ada di sini, please come ya, dapatkan firman Tuhan, dapatkan janji Tuhan, dapatkan hadirat Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara. Ini acara baru cuma sebulan sekali, please come ya, kita mengundang saudara semua. Oke, terakhir. Iya, thank you untuk kehadirannya. Ya.